Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapakah yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, diskursus panjang tentang Yesus sebagai roti kehidupan memimpin kita kepada suatu titik pengambilan keputusan, yaitu apakah kita percaya kepadanya atau tidak. Memang sangat menarik dan exciting untuk mengikuti seorang pembuat mujizat. Lihatlah betapa penuh sesaknya gereja apabila diselenggarakan perayaan misa penyembuhan, apalagi yang dipimpin oleh seorang imam yang dikenal dalam tanda petik sakti. Demikian pula betapa menyejukkan hati apabila kita mendengarkan homili, khotbah atau pengajaran tentang belas kasih Allah, pengampunannya, dan penyembuhannya. Namun, bagaimana dengan iman kita kepadanya jika tanpa mujizat atau hal-hal spektakuler? Apakah kita sungguh percaya kepada Yesus secara total sebagai Dia yang adalah sumber sejati dari kepuasan ilahi bagi rasa haus dan lapar terdalam dalam jiwa dan pikiran kita? Percayakah kita bahwa Dia akan memberikan kepada kita dagingnya dan darahnya sebagai kurban? Dengan demikian, kita pun ikut ambil bagian dalam hidup ilahinya. Saudara-saudari yang terkasih, banyak dari pengikut Yesus memandang pengajaran tentang roti hidup ini terlampau sulit untuk diterima. Begitu lama mereka mengikuti Yesus dari tempat yang satu ke tempat yang lain, tapi kali ini mereka memutuskan untuk berhenti mengikuti Yesus. No more. Klaim Yesus terasa lebay, terlalu sulit untuk dapat diterima dengan akal sehat, tidak dapat ditoleransi lagi. Akan tetapi, kita tidak dapat bersifat selektif dalam arti semau gue atau asal pilih dalam memilih apa yang kita sukai dari ajaran-ajaran Yesus dan dengan mudahnya membuang ajaran-ajarannya yang tidak kita sukai. Misalnya, ada seorang pendosa yang tidak jera-jera
yang mengambil cerita tentang pengampunan Yesus atas diri seorang perempuan yang kedapatan berzina, Yohanes bab 8 ayat 1-11, sebagai pembenaran atas semua perilakunya. Sementara itu dia lupa kata-kata Yesus kepada perempuan itu, "Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Orang-orang seperti ini biasanya mengutip sabda Yesus secara separuh-separuh, tidak lengkap. Jikalau kita tidak melihat betapa agung dan mulia cita-cita Kristiani itu, maka akan betapa sulit dan keras tuntutan-tuntutan dari kasih yang total, di mana isi pesan Yesus sebenarnya adalah suatu deklarasi kematian terhadap kepentingan diri sendiri, yakni egoisme, keserakan, ingat diri, dan lain-lain. Kalau kita tidak dapat melihat betapa keras isi pesannya, maka sebenarnya kita belum sampai pada titik pengambilan keputusan. Yesus tidak pernah menjanjikan sebuah jalan yang mudah bagi para pengikutnya. Dia meminta keberanian kita untuk memanggul salib kita masing-masing. Matius bab 10 ayat 38, bab 16 ayat 24. Lukas bab 9 ayat 23, bab 14 ayat 27. Namun, Yesus juga mengatakan bahwa gandar atau kuk yang dipasangnya itu menyenangkan dan bebannya pun ringan. Matius bab 11 ayat 30. Hal ini berarti bahwa kuk dan beban tetap ada, bukan menghilang. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mendengar keluhan para pengikutnya, lalu bertanya kepada mereka, "Apakah perkataan itu mengguncangkan kamu?" Intisari dari masalahnya adalah klaim Yesus tentang hidup ilahi yang turun ke dalam tubuh atau daging kita, sehingga kita diangkat ke dalam kehidupan kekal. Ini adalah masalah Allah yang turun dan kemanusiaan yang diangkat, tentang roti dari surga untuk berbagi, untuk sharing kehidupan kekal dengan kita. Apa yang dijanjikan Yesus adalah bahwa apabila dia dimuliakan, maka dia akan memberikan kepada kita dagingnya untuk dimakan dan darahnya untuk diminum. Pemikiran dunia tidak dapat menerima hal ini, karena pemikiran dunia belum pernah berada dalam kehidupan kekal. Dalam dunia rohlah yang melampaui batas dunia pemikiran fisik, iman mengambil tempat. Hal ini mengingatkan kita akan perlunya rahmat untuk percaya. Yesus bersabda, "Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku." Inilah saatnya untuk mengambil keputusan. Banyak dari pengikut Yesus pergi meninggalkan dia. Di sini kita dapat mengagumi betapa Yesus menaruh respek pada keputusan bebas yang diambil oleh para pengikutnya. Dia bahkan bertanya kepada ke-12 rasulnya, dan pintu terbuka. Mereka dapat pergi atau tetap bersamanya. Mereka bebas memilih. Tetapi Petrus berbicara atas nama rekan-rekannya. Kata-kata rasul ini membentuk doa umat beriman sejak saat itu. "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang kudus dari Allah." Yang diperlukan jadinya adalah loyalitas total kepada Yesus, komitmen mutlak kepadanya, dan tidak boleh ada yang lain, hanya Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, jadi hari itu adalah hari konfrontasi dan pengambilan keputusan. Tidak meragukan lagi
Hari itu adalah hari yang menyakitkan dan hari pergumulan batin, soul searching. Akan tetapi hari itu membuat jelas di mana sebenarnya seorang berdiri. Apakah seseorang mengikuti Yesus untuk mujizat-mujizatnya, untuk penghiburan-penghiburan dari khotbah atau ajarannya, atau untuk Allah sesuai gambaran mereka sendiri tentang siapa Allah itu? Setelah mengambil keputusan ini, para murid yang sejati menjadi lebih berketetapan dalam komitmen mereka. Barangkali pada zaman modern ini, kita pun memerlukan hari pengambilan keputusan seperti yang dulu dihadapi oleh Petrus dan kawan-kawan. Apakah kita menerima Yesus dalam totalitas ajaran-ajarannya atau tidak? Tidak cukup jika kita hanya tetap suam-suam kuku saja. Kita harus memilih, dan sekali memilih Yesus, maka kita pun harus berjalan sepanjang jalan bersama Yesus. Tidak ada ruang dan tempat untuk berpura-pura jalan. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Baik, dalam pembaptisan Engkau memberi hidup baru bagi orang yang percaya kepadamu. Lindungilah kami semua yang dilahirkan kembali dalam Kristus dan dibebaskan dari kesesatan. Semoga kami semakin setia memelihara rahmat-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.